Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang ciamik, tentunya di Mimbar Tube, karena kritis dan oposan. Isu Fufu Fafa terus bergulir, walau tidak semasif ketika akun Fufu Fafa di Kaskus ini muncul dan heboh di X atau Twitter, hingga kemudian membuat seorang pakar telematika Roy Suryo kemudian melakukan analisis, melakukan kemudian pemeriksaan, kemudian melakukan analisis IT, sampai kemudian pada kesimpulan bahwa akun Kaskus Fufu Fafa itu adalah milik Gibran Rakabuming Raka dengan akurasi 99,99%. Artinya hampir 100 . Dan memang akun Fufu Fafa ini sangat menghebohkan karena kita tahu cuitannya sangat luar biasa, melakukan pelecehan, penghinaan terhadap Presiden Prabowo Subianto dari kurun waktu 2014 sampai 2019. Tapi kalau kita lihat bukan hanya Prabowo Subianto, di sudah ada SBY, ada kemudian juga wakilnya Prabowo pada 2014 Hatta Rajasa, kemudian juga PKS, kemudian juga banyak sekali tokoh-tokoh yang di-spill atau disinggung oleh akun Fufu Fafa Cuitannya pada saat itu berjumlah 5.000 lebih namun setelah heboh ternyata ada upaya bersih-bersih hingga sekitar 2.100 cuitan itu dihapus hingga menyisakan 2.900 lebih cuitan. Dan ternyata kehebohan akun Fufu Fafa inilah yang kemudian membuat banyak kalangan dari aktivis, kemudian ahli hukum tata negara dan juga lain sebagainya menginginkan Gibran tidak dilantik pada 20 Oktober 2024. Namun sekarang kadung dilantik, maka sekarang ada upaya untuk proses pemakzulan terhadap Gibran sebagai wakil presiden. Dan ini memang agak sulit karena proses pemakzulan itu membutuhkan dukungan yang kuat di DPR maupun MPR. Karena paling tidak ada sepertiga dari anggota DPR yang kemudian mengusulkan. Ini memang prosesnya sangat panjang. Ini ada komentar dari pakar hukum tata negara Ferry Amsari akan perkarakan akun Fufu Fafa di MK. Wapres Gibran siap-siap. Ini akan sangat menarik karena kalau tidak salah kan beberapa waktu yang lalu gerakan masyarakat yang kemudian di situ ada Refli Harun, kemudian juga ada Roy Suryo dan beberapa tokoh aktivis lainnya itu mendatangi DPD bertemu dengan Wakil Ketua DPD Tamsilin Rung yang kemudian memaparkan terkait akun Fufu Fafa dan berkeyakinan bahwa akun adalah milik Gibran Rakabuming Raka dan harusnya dengan bukti-bukti yang kuat dari akun tersebut Gibran sudah tidak layak menjadi wakil presiden, harus segera dilakukan proses impeachment atau pemakzulan. Kehebohan soal akun Fufu Fafa yang diketahui telah menghina sejumlah tokoh politik masih terus bergulir. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diduga sebagai pemilik akun kontroversial tersebut. Ahli hukum tata negara Ferry Amsari menyayangkan kurangnya respon dari Gibran padahal dirinya menjadi tertuduh utama. Bayangkan satu republik heboh soal siapa pemilik akun ini, tapi sama sekali tidak ada pembuktian, kata Ferry dikutip dari YouTube Abraham Samad. Seharusnya, lanjut Ferry, Gibran memberi bantahan sekaligus menyertakan bukti bahwa pemilik akun misterius itu memang bukan miliknya. Kemudian setelah itu Gibran berupaya membersihkan nama baiknya dari tuduhan. Namun kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya. Tidak ada langkah untuk memperbaiki nama baik atau mengklarifikasi secara mendalam. Seharusnya wakil presiden bersikap tegas dengan mengatakan itu bukan akun saya dan bersama-sama membuktikan kebenarannya, katanya. Jika kondisinya demikian dan dibiarkan berlarut-larut, peneliti senior di Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum UNAN Universitas Andalas itu khawatir bahwa Fufu Fafa memang milik Gibran. Apalagi sudah banyak bukti-bukti bertebaran di media sosial yang menunjukkan keterkaitan Gibran dengan Fufu Fafa. Salah satunya adalah kesamaan nomor telepon antara Gibran dan akun Fufu Fafa.
Nomor telepon itu bahkan tercatat digunakan saat Gibran mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Jika benar ini menjadi persoalan serius, tambah lulusan pendidikan pascasarjana dan dari William and Mary Law School, Virginia, Amerika Serikat tersebut. Tuntutan publik dan potensi langkah hukum. Ferry juga menyoroti lemahnya upaya wakil presiden dan pendukungnya dalam membantah tudingan tersebut. Ya artinya biasanya kan ngegas itu ya. Jadi sekarang ketua umum Projo aja luar biasa ya. Sama ya seperti Mulyono ya atau Jokowi ketika kemudian mengatakan kita sudah tahu siapa akun Fufu Fafa, tapi belum berani bicara. Nah, kan sama seperti Jokowi ketika ditanya kapan pindah ke IKN, sudah tapi belum. Sudah tapi belum tahu maksudnya apa? Ya maksudnya mungkin tadi ya sudah ditentukan bahwa ibu kota itu pindah, tapi belum ditetapkan kepresnya. Tapi kadang-kadang menjadi konyol ya, sudah tapi belum itu seperti apa gitu. Ia menyebut bahwa publik memiliki hak untuk membawa persoalan ini ke jalur hukum. Publik bisa menyusun laporan resmi soal dugaan pelanggaran konstitusi atau perbuatan tercela oleh wakil presiden dan menyerahkannya ke parlemen untuk ditindaklanjuti jelasnya. Dan ini sebenarnya sudah dilakukan ya oleh Gertak atau Germas gerakan masyarakat apa ya yang kemudian dipelopori oleh Refli Harun, Rizal Fadil dan lain sebagainya yang kemudian kemarin datang ke DPD. Ia juga membuka kemungkinan untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Konstitusi jika terdapat bukti kuat bahwa akun Fufu Fafa terlibat dalam pelanggaran hukum termasuk dalam proses pemilu. Jika kasus ini dibawa ke sidang MK, kita bisa membongkar berbagai kejahatan pemilu yang mungkin dilakukan oleh akun tersebut maupun aktor-aktor di baliknya, tegasnya. Potensi pemakzulan di depan MK. Lebih jauh, Ferry menyebut bahwa jika sidang MK menemukan bukti pelanggaran konstitusi, maka langkah pemakzulan terhadap wakil presiden bisa menjadi opsi yang dipertimbangkan. Ini akan menjadi presiden pertama di mana seorang wakil presiden atau presiden dimakzulkan atau atas dugaan melanggar konstitusi. Kita perlu mendengar bagaimana mereka membantah tudingan ini di forum resmi. Ya. Gibran bisa dimakzulkan dari kursi wapres atau atas kasus akun Fufu Fafa. Bivitri ungkap caranya. Wih, luar biasa. Ya ini pakar hukum ya, ahli hukum. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka berpotensi untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya yang diduga sebagai pemilik akun Fufu Fafa. Bahkan Gibran disebut bisa dijerat dengan pasal pemakzulan jika terbukti sebagai pemilik akun Fufu Fafa. Pernyataan itu diungkapkan oleh pakar hukum tata negara Bivitri Susanti alias Bibip saat ditemui jurnalis di Hotel Sultan Jakarta. Awalnya Bibip menyebut memang sulit menyerat Gibran menggunakan pasal pidana karena bisa jadi tidak diproses oleh aparat penegak hukum. Namun menurutnya Gibran bisa dikenakan pasal pemakzulan 7A dan 7B sehingga dia bisa diturunkan dari jabatannya sebagai wapres. Setelah itu baru dilanjutkan proses hukum lain terkait dugaan kepemilikan akun Fufu Fafa. Bedanya, pasal pidana pasti laporannya harus ke polisi dulu. Polisi, jaksa, terus pidana. Kalau pasal 7A dan 7B itu lebih banyak persoalan politiknya. Karena itu ada di konstitusi. Jadi pertama-tama kita harus menyajikan bukti dan argumen ke DPR dulu. Karena DPR yang harus ke MK. Jadi Bivitri usai bicara Bivitri usai bicara diskusi pelanggaran konstitusi, etika, Fufu Fafa dan akibat hukumnya di Hotel Sultan Jakarta. Namun menggunakan pasal pemakzulan juga bukan perkara mudah karena dibutuhkan proses politik yang melibatkan DPR. Ya ini artinya kalau hari ini sepertinya akan sangat sulit ya kalau melihat dukungan dari 7 partai politik, dari 8 partai politik yang punya di kursi di parlemen minus PDIP akan sangat susah untuk melakukan proses pemakzulan terhadap Gibran ya. Makanya kalau pada sampai proses pemakzulan memang sangat sulit. Tapi tadi ketika proses membatalkan ya Gibran sebelum pelantikan sebenarnya mudah ya. Tapi tadi ternyata pengaruh dari Mulyono itu memang sangat kuat di pemerintahan Prabowo ya, bahkan termasuk penyusunan kabinet dan lain sebagainya, termasuk bagaimana pemilihan dan komposisi calon-calon kepala daerah yang diusung oleh Kim Plus yang hari ini menang luar biasa di berbagai daerah ya, terutama di wilayah-wilayah strategis di Pulau Jawa ya. Mungkin kurang Jakarta saja yang kemenangannya tidak kemudian menggenapi kemenangan Kim Plus ya, tapi jelas dengan dikuasainya Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah itu sudah luar biasa ya, walaupun yang kemudian yang Jakarta itu menggenapi ya, karena bagaimanapun Jakarta sebagai barometer dan sebagai posisi politik nasional dan sebagai ibu kota ya, karena kan akhirnya ibu kota tetap di Jakarta ya, karena tadi Presiden Prabowo belum mengeluarkan kepres untuk pemilihan ibu kota. Dan selama
dilantik sebagai presiden sejak 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto belum lagi berkunjung ke IKN untuk berkantor di sana atau sekedar untuk melihat progres pembangunan IKN. Luar biasa. Walaupun nanti secara hukum dibuktikan oleh MK, tapi lebih berat situasi politiknya pasti kalau pakai konstitusi, ujar Bivitri. Akademisi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera itu mengatakan kalau cara tersebut bisa jadi berat karena gugatan pemakzulannya perlu dilakukan oleh anggota DPR. Namun, sebagaimana diketahui bahwa partai-partai di parlemen saat ini termasuk dalam koalisi pemerintah, kecuali PDI Perjuangan yang belum menyatakan sikap. Setelah dibaca petanya, ternyata pasal 7A dan 7B itu menunjukkan bahwa ini sangat berat untuk politiknya. Jadi kalau saya sih melihatnya ya paling satu, PDI Perjuangan doang oposisi. Itu juga masih setengah-setengah ya tuturnya. Oleh sebab itu, Bivitri mendorong adanya gerakan dari masyarakat sipil untuk mendorong pemakzulan tersebut. Saya kira akan sangat berat kalau ngarepnya cuma DPR. Makanya alternatifnya yaitu gerakan oleh masyarakat sendiri yang masih kita dorong bungkasnya. Artinya pemakzulan jalanan, impeachment jalanan. Ya. Dan ini luar biasa ya. Artinya akun Fufufafa itu walaupun ya sampai hari ini ya istana itu bingung ketika kemudian membantah akun Fufufafa itu bukan milik Gibran. Ya, termasuk bagaimana komentar dari Budi Aristiadi yang satu menjadi Kominfo, yang sekarang posisi Kominfo menjadi Komdigi dan dijabat oleh Mutia Hafid, dan posisi Budi Ari sebagai menteri tapi menteri koperasi. Karena nggak becus ya ternyata ngurusin di Kominfo, ternyata malah judi online semakin merebak ya. Ya, dan ini lanjut ya terkait ijazah. Ternyata luar biasa ijazahnya ya. Ya kita yang belajar ini. Ya. Ijazah dari Gibran ternyata juga bisa dipertanyakan ya, sama seperti ijazahnya bapaknya yang saat ini masih digugat ya. Masih berjalan ya, dan walaupun ya Bambang Tri Gusnur itu sekarang masih mendekam di penjara ya, tapi terkait ijazah Jokowi masyarakat masih meragukan keasliannya ya, karena tadi selama ini tidak pernah terlihat bentuk ijazah yang asli seperti apa, karena foto yang beredar itu foto fotokopian. Ini yang kemudian menjadi bingung, apakah yang asli itu hilang, kebanjiran, atau seperti apa ya. Itu yang kemudian sampai saat ini ya pembicaraan terkait keaslian ijazah Jokowi itu masih menjadi pertanyaan ya. Bahkan gugatannya masih berjalan di beberapa kali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya, walaupun akhirnya dagelan ya, hakim tidak mau mengadili itu ya. Ketahuan bohong, Gibran ngaku SMA di Singapura, muncul pengakuan warganet pernah satu sekolah di SMK Kristen Solo. Wah, nah ini sambil baca berita ya, ini beritanya banyak menarik ya, karena namanya juga media sosial ya. Pendidikan yang ditempuh oleh Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming Raka belakangan ini menjadi sorotan warganet di media sosial X. Pasalnya, warganet mencurigai kejanggalan data riwayat pendidikan Gibran Rakabuming yang mengaku bersekolah SMA di Singapura. Menurut data yang beredar selama ini, putra sulung Jokowi tersebut pindah ke Singapura untuk mengenyam pendidikan di sekolah menengah Orchid Park, di mana sekolah tersebut diklaim setara dengan SMA. Namun, temuan warganet mengungkapkan hal sebaliknya. Sumber lainnya menyebut jika sekolah menengah Orchid Park adalah SMP, setingkat SMP bukan SMA. Selalu dari sekolah menengah Orchid Park, Gibran melanjutkan ke UTS Insert di Sydney, Australia. Meskipun situs resmi UTS Insert menyebut ijazah yang diterima setara dengan diploma, tetapi Kemendikbud justru mengeluarkan surat penyetaraan SMA untuk Gibran Rakabuming setelah ia menempuh pendidikannya di UTS Insert. Terbaru, netizen kemudian menemukan pengakuan seorang warganet yang mengaku pernah satu sekolah dengan Gibran Rakabuming Raka di SMA Santo Yosef, Solo. Hal ini dibeberkan oleh akun @doktertiva pada 28 November 2024. Beberapa waktu yang lalu saya sudah posting sesuai sumber yang saya dapat bahwa Fufufafa ini setelah selesai SD di SDN 16 Mangkubumen Solo tahun 1999 lanjut ke SMP 1 Solo dan lulus tahun 2002. Kemudian, nah ini yang mulai ruwet. Berdasarkan pengakuan yang bersangkutan di tahun 2002 dia lanjut SMA di Singapura, tepatnya di Orchid Park Secondary School tahun 2002 sampai 2000X. Karena saya tulis karena tidak jelas. Padahal Orchid Park Secondary School adalah sekolah menengah setara SMP, bukan SMA. Oh, luar biasa ya.
Mas Gibran ini lulus SMP ya? SMP tahun 2002. Saya 2002 baru masuk SD kelas 1. Kelas 1 itu, dari 2002 kelas SD kelas 1. Lebih lanjut, pemilik akun tersebut juga menyebut bahwa Gibran Rakabuming sempat bersekolah di SMA Santo Yosef. Ternyata sumber yang sangat valid justru memberikan info yang berbeda bahwa Fufu Fafa sebelumnya setelah lulus dari SMP, dia sekolah SMA di SMA swasta Solo, tepatnya SMA Santo Yosef di sekitar tahun 2002 sampai 2004. Ya, berarti nggak sampai lulus dong ya. Kan kalau 3 tahun 2002 sampai 2005 harusnya. Bahkan dia sendiri mengakui melalui akun Cilipari bahwa dia langganan stik Sakau sejak SMA. Tetapi ternyata di SMA Santo Yosef dia pun hanya sampai kelas 2 tambahnya. Tak hanya itu, pemilik akun mencuitkan bahwa Gibran Rakabuming diduga melanjutkan pendidikan SMA di SMA Kristen karena tak lulus dari SMA Santo Yosef. Kemudian ada info yang mengatakan dia pindah sekolah di SMA Kristen Solo selama 2 tahun juga tanpa ada kejelasan apakah di SMA Kristen Solo ini dia lulus atau tidak. Kedua SMA itu, SMA Santo Yosef maupun SMK Kristen, tidak pernah diakui oleh Fufu Fafa secara formal, imbuhnya. Pemilik akun mengunggah 2 gambar tangkapan layar yang berisi pengakuan warganet lainnya. Pengguna X tersebut mengaku bahwa kakaknya pernah mengenyam pendidikan di sekolah yang sama dengan Gibran Rakabuming di SMA Santo Yosef. Tapi dia emang pernah sekolah di SMA Santo Yosef, soalnya satu angkatan sama abangku. Tapi emang cuma 2 tahun, habis itu nggak tahu kemana. Cuit akun kenapa sih di sensor ya. Dalam ungkapan layar lainnya, pemilik akun mengunggah pengakuan netizen di komentar YouTube. Ia bahkan mengaku pernah satu kelas dengan Gibran Rakabuming di SMK Kristen Solo. Saya sekelas dengan Samsul waktu sekolah di SMK Kristen Solo. Emang anak IQ-nya dipertanyakan. Nggak pernah masuk sekolah dan tiba-tiba hilang, nggak tahu kemana. Pas tiba-tiba jadi wali kota, saya sebagai teman dan orang Solo kaget. Kok bisa orang kayak gini bisa jadi wali kota? Luar biasa ya. Unggahan tersebut sontak menuai beragam reaksi dari pengguna X lainnya. Jika netizen tidak kepo dan membongkarnya, Gibran belajar di UTS Inset dipropagandakan seolah-olah Gibran sudah S2. Luar biasa. Di kerjaan gue sering nggak peduli sama ijazah. Yang penting bukti pekerja keras dan jujur. Ya, bukti pekerja keras dan jujur. Nah, si Fufu Fafa itu nggak punya keduanya, terutama kejujuran. Bahkan kalaupun dia secerdas Habibie, maka dia tetap nggak pantas jadi pejabat publik, apalagi wapres. Artinya, ya tadi memang ijazah itu kadang nggak penting juga ya. Yang penting adalah kerja keras, jujur, dan dia punya skill ya. Tapi kalau nggak punya keduanya gimana? Ini kan jadi repot ya. Foto wisuda Gibran cuma ada satunya. Biasanya wisudawan bakal foto ramai-ramai dengan teman-temannya, teman-teman keluarga di depan kampus atau di auditorium. Nggak pernah ada teman SMA atau teman kuliahnya yang pernah diwawancara tentang si Fufu Fafa. Gibran ini misterius. Iya, biasanya kan dulu kalau Jokowi saat muncul menjadi presiden terpilih itu kan luar biasa ya. Teman-temannya itu disorot ya. Tapi teman-teman SD ya, SD dan SMP ya, ini juga menjadi pertanyaan ya, karena jarang kemudian teman-teman kuliahnya disorot ya. Ini kan juga menjadi pertanyaan. Makanya kemudian tahun 2016 heboh buku Jokowi Undercover yang satu itu heboh dan sempat dilarang. SMP 1 Solo sebelum sistem PPDB-nya dirusak dengan sistem zonasi adalah SMP paling top dan menjadi sekolah favorit. Dan SMA San Yosef juga sekolah bagus. Mungkin Gibran tidak naik kelas terus pindah ke SMA Kristen. Kalau lancar nggak mungkin keluar dan pindah timpal akun lainnya. Jadi itulah ya. Jadi insya Allah ya. Dan memang pendidikan itu memang tidak menjamin kesuksesan dan lain sebagainya ya. Ya tapi kan tadi ya, yang penting nggak berbohong dan benar. Ya, ini kan juga kita masih ingat kejadian Bupati Simalungun ya, JR Saragih, Jopinus Ramli Saragih. Itu kan ijazah SMA-nya palsu itu ya. Tapi dia 2 periode menjadi Bupati Simalungun ya. Ketahuan ketika mendaftar sebagai calon gubernur Sumatera Utara tahun 2018 ya. Baru ketahuan ketika di KPU tingkat provinsi. Artinya kan luar biasa ya. Jadi sebenarnya kasih ijazah palsu itu di Indonesia itu memang banyak, dan itu melibatkan pejabat gitu. Ya nggak usah heran lah ya, emang ada yang kemudian lewat jalur cepat ya,
agar mendapat ijazah asli tapi lewat jalur kilat ya. Ya kayak contohnya di Bali lah ya, di UI. Di sekolah kajian strategi dan global. Itu kan luar biasa. Dan kita lihat bagaimana nanti nasib Budi Aris Setiadi, apakah akan sekilat dengan lulusnya Bahlil ya. Jangan-jangan kajian dari Budi Aris adalah upaya memberantas judi online lewat kebijakan Kominfo. Kan dia lumayan tuh jadi Kominfo ada 6 bulan ya, 6 atau 8 bulan itu ya. Nah itu cukup menarik gitu ya. Jadi akan sangat menarik ini ya FUFAFA ini ya. Tapi yang jelas tadi ya, proses pemakzulan FUFAFA ini akan sangat repot ya ketika tadi pengaruh Jokowi masih sangat kuat di kekuasaan Prabowo Subianto ya. Ya tapi kita lihat saja lah ya, apakah Prabowo Subianto ini atau Rocky Gerung apakah kuat ya menggendong keranjang sampah di belakangnya itu selama 5 tahun ke depan atau membuang keranjang sampah itu dan ya sudah ya memutus ya cawe-cawe atau kroni-kroni Jokowi di kekuasaan Prabowo Subianto ya. Tapi kita lihatlah setahun 2 tahun ke depan apakah kata orang ini masih proses bulan madu ya. Bulan madu ya. Kalau kemudian 2 tahun tidak ada perubahan ya artinya memang cengkraman Jokowi ya lewat dinastinya dan kroni-kroninya di pemerintahan Prabowo sangat kuat dan Prabowo tidak bisa mengelak ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.